السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa hadir di majlisul ilmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak senang, mereka tidak akan tenang sampai mereka memadamkan cahaya Islam ini. Dan di antara senjata yang mereka gunakan untuk merusak Islam itu adalah para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang lebih memudaratkan laki-laki daripada wanita. Jika para wanita mereka telah berani menampakkan auratnya, keluar dari rumahnya, tidak menggunakan busana-busana muslimah, maka yang paling pertama akan terfitnah itu adalah para laki-laki. Nah, oleh karena itu, senjata yang sangat ampuh yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak Islam adalah para wanita. Oleh karena itu, kita sebagai laki-laki, tanggung jawab kita adalah sangat-sangat besar membimbing wanita, membimbing istri kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita. Ingat ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Istri itu adalah keluarga kita. Anak-anak itu adalah keluarga kita. Mereka yang paling berhak untuk kita bimbing, untuk kita tuntut agar mereka senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak demikian, mereka akan menjadi musuh kita yang paling berat, musuh kita yang paling besar,
dan mereka adalah orang-orang yang paling sengit menuntut kita nanti di akhirat. Nas'alullah salam al-afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Al-akhilla artinya adalah orang-orang yang saling sayang, orang-orang yang saling cinta. Seorang suami yang paling disayangi adalah istrinya, demikian juga seorang istri. Nah, Allah menjelaskan al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun. Orang-orang yang saling sayang, orang-orang yang saling mencintai, pada akhirat kelak, di hari kiamat kelak, mereka itu bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Suaminya bertakwa, istrinya juga bertakwa, maka mereka inilah orang-orang yang tidak saling tuntut. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, mari kita bimbing keluarga kita agar mereka senantiasa berada di atas Al-Quran dan Sunnah, agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah dunia, dan kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan akhirat ini. Dan salah satu caranya adalah yaitu dengan senantiasa mengajak mereka untuk menuntut al-ilmu syar'i, menganjurkan dan memberi mereka motivasi dan semangat agar mereka terus-menerus menuntut ilmu. Dan kita sebagai orang tua, sebagai suami, hendaklah kita sabar, karena kita harus ingat bahwa wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. In dhahabta tuqimahu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskannya, maka dia akan patah, karena memang Allah ciptakan dia bengkok. Gak bisa diluruskan, dia bengkok. Ya, in dhahabta tuqimahu, jika engkau paksa agar dia lurus, maka dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, dan engkau biarkan, jika engkau biarkan dia begitu, maka dia akan tetap bengkok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fastawsu bin nisa'i khaira." Terimalah wasiatku ini dan berbuat baiklah pada para wanita. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang beberapa perkara yang dapat menghapuskan amal ibadah kita. Di antaranya adalah mengejek dan mengolok-olok agama. Yang kedua yang kita sampaikan kemarin adalah membenci salah satu di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang menghapus amal ibadah seseorang juga ar-riya atau syirik yang kecil, termasuk juga sum'ah dan ujub. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita memasuki sekarang yang ketiga, raf'us saut fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara, meninggikan suara di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini ayolah ikhwah, jika suara kita lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dapat menghapus amal ibadah kita. Sekedar suara saja yang lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah, amal ibadah kita terancam dia akan dihapus. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan bid'ah coba? Ya. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apalagi di zaman sekarang ini, sekarang ini orang lagi rame-ramenya melakukan apa? Maulid. Yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara kita lebih keras, lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, terancam dia akan terhapus amal ibadahnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang membuat cara-cara baru, syariat-syariat baru di dalam agama ini? Mana kira-kira lebih besar dosanya? Orang yang sekedar suaranya lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang membuat cara-cara baru yang merusak agamanya? Membuat cara baru itu berarti dia merusak agamanya Allah Subhanahu wa taala.
merusak syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah." Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, yaitu ayat yang ada di dalam suratul Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Ya, yang artinya adalah ini ayat ini mengajak kita untuk berakhlak, beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia yang paling mulia. Dia adalah nabi dan rasul yang paling mulia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang seharusnya kita berakhlak mulia kepadanya. Di antara akhlak-akhlak kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh suara kita itu lebih keras, lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara kalian. Ini larangan. Larangan itu hukum asalnya adalah apa? Haram. Ya, larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah SAW, hukum asalnya dia adalah haram. La tarfa'u aswatakum, jangan kalian meninggikan suara kalian fauqa sautin nabiyyi, di atas atau lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah SAW. Jadi kalau suaranya saja lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah SAW, itu adalah haram. Ya, ini menunjukkan betapa tingginya kemuliaan Nabi, betapa mulianya Rasulullah SAW, dan betapa besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga suara kita tidak boleh lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah SAW. Kemudian wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian ketika kalian berbicara dengannya. Kajahri ba'dikum li ba'd, sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian kepada teman-teman kalian. Ya, antahbata a'malukum, jangan-jangan perbuatan kalian ini akan menjadikan amal ibadah kalian terhapus, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadari. Ya, orang-orang yang lebih tinggi suaranya, lebih keras suaranya daripada Rasulullah SAW, maka ini orang-orang yang terancam amal ibadahnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, jalasa Thabit bin Qais fi baitih. Seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais, dia berdiam di rumahnya, tidak mau keluar. Karena dia adalah orang yang keras suaranya. Karena memang begitu caranya berbicara, begitu suaranya. Ada di antara kita orang-orang yang kecil suaranya. Ada orang-orang yang pertengahan suaranya. Ada juga orang yang tinggi volume suaranya. Nah, Thabit bin Qais ini termasuk adalah orang yang keras suaranya ketika dia berbicara. Walaupun dia tidak meninggikan suaranya, tidak mengeraskan suaranya, memang dia sudah keras alami seperti itu. Maka begitu ayat ini turun, dia diam di rumahnya. Kenapa? Karena ancaman ini luar biasa. Jangan kalian meninggikan suara kalian lebih daripada di atas suaranya Rasulullah, sementara dia suaranya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah SAW. Volume suaranya lebih tinggi. Ya. Kemudian wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian ketika berbicara dengan Rasulullah SAW.
lebih keras dari suaranya. Sementara dia adalah orang yang keras suaranya. Karena kekhawatirannya, jangan-jangan nanti amal ibadah saya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berdiam di rumah, tidak berani keluar. Subhanallah. Ya. Lalu waqal, dan dia mengatakan pada dirinya, ana min ahlin nar. Sesungguhnya aku ini mungkin termasuk adalah penghuni-penghuni neraka. Amal saya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya selalu kalau berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suara saya lebih keras daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bermaksud untuk merendahkan Rasulullah, namun suaranya seperti itu. Fitrahnya dia seperti itu. Ya. Wahtabasa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lama sekali dia tidak pernah datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayolah ikhwah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bermajlis dengan sahabat-sahabatnya dan menyampaikan kepada mereka nasihat-nasihat dan mau'izah-mau'izah. Seharusnya kita seperti ini ayolah ikhwah. Apalagi kita ini berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, seharusnya ketika kita duduk bersama teman-teman, sampaikan satu ayat, sampaikan satu hadis, sampaikan satu nasihat. Siapa tahu ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah. Ya, ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui perantaramu, itu lebih bagus bagimu daripada onta-onta merah. Allah tidak akan memberikan kita onta-onta merah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan onta-onta merah karena dahulu bangsa Arab itu tidak ada sesuatu yang lebih berharga di mata mereka lebih daripada onta-onta merah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini juga merupakan sunnah Nabi. Ketika kita duduk bersama teman-teman, ngobrol, sampaikan satu ayat, sampaikan satu hadis, sampaikan nasihat-nasihat. Ya. Kemudian jadi orang ini lama tidak pernah datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala an-nabiy Sa'ad bin Mu'adz. Jadi lihat ikhwani fi din azakumullah, kita atau seorang pemimpin, seorang imam, dia harus tahu makmum-makmumnya. Siapa yang tidak pernah kelihatan di salat berjamaah, ditanya mana si fulan, mana si fulan. Kenapa sekian hari enggak pernah kita melihat dia datang salat berjamaah? Siapa tahu dia sakit, siapa tahu dia musafir, dia butuh ini, butuh bantuan dan yang lain-lainnya. Ya. Demikian juga ikhwani fi din azakumullah, kita yang bertetangga, kita harus menanyakan tetangga-tetangga kita. Mana si fulan, enggak pernah saya lihat dia salat berjamaah. Mana si fulan, enggak pernah saya lihat di kajian. Ini merupakan sunnah Nabi. Ya, menanyakan keadaan tetangga-tetangga, menanyakan tentang keadaan teman-teman atau yang lain-lainnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz tentang Thabit bin Qais. Mana Thabit bin Qais? Kok tidak pernah hadir di majelisnya? Maka Sa'ad ini mengatakan, "Ya Rasulullah." Faqala ya Aba Amr, "Ma sya'nu Thabit ishtaka?" Wahai Aba Amr. Abu Amr ini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dia kenapa Thabit itu? Kenapa enggak pernah kita melihatnya? Kenapa enggak pernah datang ke pengajian? Apakah dia sakit? Lalu Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu lajari wa ma 'alimtu lahu bi syakwa." Ya Rasulullah, Thabit itu adalah tetanggaku. Dan selama ini aku tidak mengetahui dia sakit. Tidak ada berita bahwa dia sakit. Qal fa'atahu Sa'ad. Maka Sa'ad ini datang ke rumahnya Thabit. Fadzakara lahu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan kepada Thabit, "Wahai Thabit, engkau dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Thabit mengatakan, "Unzilat hadhil ayah."
Ayat ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suaranya. Ya, walaqad alimtum anni min arfa'ikum sawtan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ana min ahli nar. Dan kalian semua tahu bahwa saya ini suara saya keras, dan kalau saya sering kalau berbicara dengan Rasulullah SAW, suara saya lebih tinggi dan lebih keras daripada suaranya Rasulullah SAW. Jadi jangan-jangan saya ini adalah penduduk neraka. Karena ayat itu di ujungnya mengatakan antahbata a'malukum. Jangan-jangan amal kalian terhapus sementara kalian tidak sadar. Jangan-jangan amal ibadah saya ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya menjadi penghuni neraka. Fadzakara dzalika Sa'd lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Thabit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal huwa min ahlil jannah." Katakan kepada Thabit bahwa dia itu adalah penduduk surga. Subhanallah. Jaminan ini ayyuhal ikhwan. Jaminan dari Rasulullah SAW bahwa dia adalah penghuni sorga. Jadi penghuni sorga itu bukan hanya yang 10 itu saja. Ya, yang 10 itu yang disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Lalu Sa'ad ini mengatakan, fakunna narahu yamshi baina adhurina rajulun min ahlil jannah. Kata Sa'ad, maka sejak itu kami melihat seorang penduduk sorga berjalan bersama kami, berjalan di depan kami. Setiap hari ada penduduk sorga yang berjalan di tengah-tengah kami. Ini riwayat Al-Imam Ahmad. Kemudian di riwayat Al-Imam Al-Bukhari dikatakan, wa fi riwayat Al-Bukhari, di riwayat Al-Imam Al-Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari mencari Thabit bin Qais karena tidak ada di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dicarilah dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun. Lalu seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmahu." Ya Rasulullah, aku akan membawakan kepadamu informasi atau berita tentang Thabit ini. Fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu. Lalu didatangi dia ke rumahnya, ditemukan dia di rumahnya dalam keadaan nunduk saja, sedihnya luar biasa. Ya, dia nunduk seraya atau sambil dia sedih. Faqala lahu ma sya'nuk? Orang ini mengatakan, ada apa denganmu wahai Thabit? Faqala syarrun. Ya, keadaan saya sangat buruk. Kana yarfa'u sawtahu fawqa sawtin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini adalah orang yang suaranya lebih tinggi dan lebih keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad habita 'amaluhu. Dan sekarang amalan saya semua sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara suara saya lebih keras, suara saya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayolah bagaimana takutnya para sahabat, jangan-jangan amal ibadahnya sudah terhapus. Ya. Faqad habita 'amaluhu wa huwa min ahli an-nar. Maka amal ibadah saya terhapus dan kemungkinan saya adalah menjadi penghuni neraka. Fa'ata ar-rajulun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lalu orang yang mencari informasi itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kondisinya Thabit bin Qais. Ya Rasulullah, saya temukan dia di rumahnya, sedih, susah. Kenapa? Ya, dia mengatakan saya ini adalah penduduk neraka.
amal ibadah saya sudah terhapus karena suara saya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Musa, faraja'a ilaihi al-marratul akhirah bi bisyaratin 'azimah. Orang itu disuruh kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepadanya bahwa innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil jannah. Katakan kepadanya bahwa engkau itu bukan penduduk neraka, bukan penghuni neraka, tapi engkau itu adalah penghuni surga. Ya. Jadi dikabarkan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah sebagai penghuni surga. Lihat ayo ikhwah, sekedar mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih keras daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menyebabkan amal ibadah kita terhapus. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merubah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. La ilaha illallah. Dan lihat ikhwani fi din azakumullah, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadari bahwa amal ibadah kalian sudah terhapus. Ya. Maka demikian juga orang-orang yang membuat syariat-syariat baru, cara-cara baru di dalam agamanya, jangan-jangan sudah terhapus amal ibadahnya dan dia tidak sadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan dalam agama kami ini yang tidak ada contohnya dari kami, amalannya itu tertolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu di neraka. Ini ancaman. Ya, diancam dia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak sadar kalau dia diancam. Nas'alullah salam al-afiyah. Ikhwani fi din azakumullah, di kajian-kajian sebelumnya kita menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah, melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka dia tidak akan dapat minum dari mana? Dari telaganya Rasulullah SAW. Apakah ada kerugian? Apakah ada kesengsaraan lebih besar daripada seseorang dihalangi untuk minum dari telaganya Rasulullah SAW? Ini kerugian yang besar. Ini kesengsaraan yang besar. Di saat orang-orang bergembira, bahagia, minum dari telaganya Rasulullah SAW, justru dia terhalang dari telaganya Rasulullah SAW. Gara-gara apa? Gara-gara dia mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang kalian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dia. Dan apa yang kalian dilarang, maka berhentilah. Acara-acara yang dibuat sekarang ini, apakah itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Pernah dikerjakan? Tidak. Pernah diajarkan kepada kita? Juga tidak. Sementara Allah mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu." Apa yang kalian diberikan oleh Rasul, maka terimalah dia. Berarti acara-acara ini bukan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi dia dari syaitan atau dari hawa nafsu. Ya. Kemudian jadi meninggikan suara, mengeraskan suara di atas suaranya Rasulullah SAW ini dapat menjadikan amal ibadah kita terhapus. Kemudian yang keempat, at-taqaddumu ala qaulillahi azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang berikutnya adalah mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi
wattaqullaha innallaha sami'un alim. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian mengucapkan sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya mengucapkannya. Janganlah kalian memutuskan sesuatu sebelum diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian melakukan sesuatu sebelum diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman, tidak ada ucapannya yang dia ucapkan melainkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dia putuskan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dia lakukan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia bergerak, dia tidak bergerak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia berbicara, dia tidak berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia memberi, dia tidak memberi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian orang-orang yang beriman itu. Ya, dia tidak berani mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, tidak berani berucap sebelum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak berani berkata sebelum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak berani memutuskan sesuatu sebelum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian seharusnya orang-orang yang beriman. Ya. Qala wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa aktsarun nas ma 'indahum khabarun min as-sayyi'at allati tuhbitul hasanat. Banyak orang-orang yang tidak mengetahui perkara-perkara yang dapat menghapuskan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi perhatikan ayolah ikhwah, kita sering kali ya, karena kejahilan kita, karena kekurangan kita menuntut al-ilmu syar'i, sehingga terkadang ada hal-hal yang dapat menghapus amal ibadah kita, kita lakukan. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Sebagaimana dicontohkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui hal-hal yang dapat menghapus pahala-pahala kebaikan-kebaikannya. Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah SAW, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian lebih keras daripada suaranya Rasulullah SAW, atau sebagaimana kerasnya suara kalian ketika kalian berbicara dengan orang lain. Antahbata a'malukum, jangan-jangan amal ibadah kalian terhapus dan kalian tidak sadar. Kata Ibnul Qayyim, fahadzara subhanahu al-mu'minina min hubuti a'malihim. Di sini, di ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya bahwa amal ibadahnya bisa terhapus bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yajharu ba'dhum li ba'dhin. Ya, dengan cara mengeraskan suara mereka ketika mereka berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka berbicara dengan teman-teman mereka. La ilaha illallah. Jadi berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akhlaknya, ada etikanya, ada adabnya. Tidak boleh kita berbicara dengan Rasulullah SAW sebagaimana kita berbicara dengan teman. Ya, berbicara dengan Rasulullah SAW sebagaimana berbicara dengan teman saja tidak boleh. Ayo ikhwah. Lalu bagaimana jika kita merubah syariatnya? Bagaimana jika kita menambah sesuatu di dalam syariatnya?
Ini lebih besar dosanya daripada sekedar mengangkat atau meninggikan suara. Walaysa hadza biriddah. Tentunya ini bukanlah kemurtadan. Maksudnya orang yang mengangkat suaranya itu dia tidak murtad. Ya. Bal ma'siyah yuhbatu bihal amal. Akan tetapi perbuatannya itu adalah ma'siyah yang menghapuskan amal ibadahnya. Maksudnya adalah amal ibadahnya itu tidak ada pahalanya. Meskipun amal ibadahnya itu semuanya sah, namun pahalanya tidak ada. Kenapa tidak ada pahalanya? Gara-gara mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, perlu kita berhati-hati. Ya. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang dapat menghapus amal ibadah kita. Kemudian wa sahibuha la yash'uru biha. Sementara pelakunya tidak menyadari hal itu. Tidak menyadari kalau amal ibadahnya sudah terhapus. Ya. Seringkali kita mengejek agama. Seringkali kita mengolok-olok agama. Ya. Seringkali kita mengolok orang-orang yang naik ke masjid. Orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ejek, kita olok. Ya. Betapa banyaknya orang-orang yang mengejek jenggot misalnya. Ya. Padahal jenggot ini merupakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengejek yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala berarti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah. Kufur apa enggak ini ayo ikhwah? Allah Subhanahu wa taala diejek. Ya, mengejek syariat Allah berarti mengejek Allah. Subhanallah. Kalau manusia saja diejek dosa besar. Lalu bagaimana kalau yang diejek itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang memberinya rezeki, yang memberinya segala-galanya, kok diejek? Na'udzubillah. Kemudian fama dhannu biman qaddama ala qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadihi wa tariqihi. Kalau sekedar suara saja bisa menghapuskan amal ibadah kita, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mendahulukan perkataan seseorang dari perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan cara seseorang daripada caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini lebih besar dosanya. Ikhwani fi din azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, dia tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari kami, dia tertolak. Ini sudah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun gara-gara si ustaz fulan, kiai fulan, tuan guru fulan, habib fulan yang melakukannya, kita ikuti dia. Kita tinggalkan, kita abaikan yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita ikuti perkataan-perkataan orang. Bagaimanakah besarnya dosanya seperti ini, ayo ikhwah? Kalau suara kita saja lebih tinggi, itu menghapus amal ibadah kita. Lalu bagaimana jika kita mendahulukan seseorang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat ikhwani fid din azakumullah, apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini seringkali kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar." Ya, yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fain min al-'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Yang artinya adalah pada hari di mana wajah mereka dibolak-balik di neraka seperti ayam yang dipanggang atau ikan yang dipanggang atau sate supaya matangnya rata. Besok yang dibolak-balik itu adalah kita, manusia-manusia dibolak-balik seperti itu. Seperti kambing guling atau ayam panggang atau ikan bakar. Ya, kita yang diperlakukan seperti itu. Ya. Lalu
Mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Nyesal dia di sana. Mereka mengatakan, seandainya dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena masa hidupnya di dunia dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah SAW. Lalu dia taat kepada siapa? Mereka mengatakan, ata'na sadatana wa kubara'ana. Selama kami hidup di dunia, kami taat kepada kubara'ana, sadatana, pemuka-pemuka kami, pembesar-pembesar kami. Termasuk kiai, ustaz, tuan guru, habib, dan yang lain-lainnya. Fa'adalluna sabila. Mereka sesatkan kami dari jalan yang lurus. Mereka sesatkan kami dari jalan Allah. Ya. Lalu mereka mengatakan, Rabbana atihim dhi'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, lipat gandakanlah siksaan terhadap mereka dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Nyesal mereka di sana karena taat kepada orang-orang yang tidak mengajak mereka di jalan Allah dan Rasulnya. Namun apa gunanya menyesal di sana? Tidak ada gunanya menyesal. Kalau menyesal itu berguna di dunia baru ada gunanya. Kalau sudah sampai di sana tidak ada gunanya dia menyesal. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita memperhatikan masalah ini. Ya. Kemudian yang kelima, at-ta'alli 'ala Allah. At-ta'alli 'ala Allah, bersumpah atas Allah. Apa ini sering kali terucap, jadi diucapkan oleh ikhwan-ikhwan kita, dia bercanda. Dia mengatakan, demi Allah dia tidak akan masuk surga. Demi Allah kamu akan disiksa. Demi Allah begini, demi Allah begini. Na'udzubillah. Ini dia sumpah atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah dosa besar ya ikhwan. Ya. Seringkali kita mengatakan, demi Allah kamu tidak akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Saking banyaknya dosanya mungkin orang itu, saking celakanya orang itu. Demi Allah dia akan ke neraka sudah orang ini. La haula wala quwata illa billah. Seolah-olah yang punya neraka itu pabu baluknya punya neraka. Mau dimasukkan siapa-siapa yang dia inginkan. Nasallallahu salaman afiyah. Lihat ayo ikhwah. Hadis yang luar biasa ini. An Jundub radhiyallahu taala anhu, dari Jundub radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, anna rajulan qal, bahwa seseorang mengatakan, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya si fulan. La ilaha illallah. Dari mana kita mengetahui ayul ikhwah bahwa si fulan tidak akan diampuni dosa-dosanya? Dari mana kita mengetahui bahwa Allah akan menyiksa si fulan? Ya, dari mana kita mengetahui bahwa Allah tidak akan memaafkan si fulan? Ya, dari mana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan si fulan ke neraka? Sebanyak apapun dosanya, tidak boleh kita memutuskan si fulan ini adalah masuk neraka. Tidak boleh. Kecuali orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, seperti Fir'aun, Haman, Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, tidak boleh lagi kita ragu-ragu bahwa dia di neraka atau tidak. Harus dan wajib kita, dan harus kita meyakini bahwa dia di neraka karena Allah yang menyatakan demikian. Ya, orang-orang yang ditentukan dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dia di sorga, wajib kita tentukan dia di sorga. Seperti sahabat tadi, Thabit bin Qais, ya, yang Nabi SAW mengatakan, beritahu dia bahwa dia itu adalah penduduk sorga, bukan penduduk neraka. Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Ya, kita nyatakan bahwa mereka itu adalah penduduk-penduduk sorga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang memberitahu kita. Rasulullah itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah SAW bercerita bahwa ada seseorang yang mengatakan la yaghfirullahu li fulan. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya si fulan. La ilaha illallah. Ya. Jadi, kenapa dia mengatakan demikian? Ya. Dia mengatakan demikian karena yang dia lihat orang itu terlalu banyak dosanya. Ya. Banyak dosa-dosa besar yang dia lakukan. Ya. Sehingga dia memutuskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Atau dia merasa bahwa dia adalah orang yang taat sekali kepada Allah, ketika melihat orang melakukan dosa-dosa besar, dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosanya si fulan. Ya. La ilaha illallah. Ini semua merupakan keputusan Allah. Siapa yang akan dimasukkan ke surga, siapa yang dimasukkan ke neraka, ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayo ikhwah, seorang pezina diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Hah? Gara-gara memberikan apa? Kepada anjing. Ya. Binatang yang kita gunakan untuk memaki, dia berikan kepada binatang itu air minum. Merasa iba, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. La ilaha illallah. Ya, lihat ikhwani fillah azakumullah, seorang wanita ketika dia akan makan korma, dia melihat dua putrinya kelaparan, dibelah korma itu menjadi dua, dikasih yang satu, yang setengah dikasihkan kepada yang ini, yang pertama, dan setengah lagi yang satunya diberikan kepada yang kedua, dan dia nggak jadi makan korma. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara korma. Ya, dibelah kormanya jadi dua, sepotong dikasihkan kepada yang pertama, dan sepotong dikasih kepada yang kedua. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, surga neraka itu milik Allah. Dan Allah yang punya hak memasukkan siapapun yang dia kehendaki, itu urusannya dia. Tidak boleh kita mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan. Apabila kita mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan, artinya kita menentukan orang itu menjadi penghuni neraka. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, jadi dia mengatakan la yaghfirullahu li fulan. Allah tidak akan mengampuni dosanya si fulan. Lalu dibalas dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha ta'ala qala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, atas ucapan orang ini, man dzalladzi yata'alla alla aghfira li fulan. Siapa ini yang berani bersumpah dengan namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? La ilaha illallah. Coba lihat ayo ikhwah, ketika dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan, berarti dia menghukumi Allah. Allah yang dia hukumi bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah tidak punya kekuasaan lagi untuk mengampuni si fulan. La ilaha illallah. Jadi betapa buruknya ayo ikhwah ucapannya seperti ini. Jangan main-main ayo ikhwah dengan kata-kata seperti ini. Seringkali kita bercanda, namun ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai candaan. Ya, kadang-kadang sering kita bilang kamu ini di neraka nomor berapa sudah tempatmu ini. La ilaha illallah. Enak saja mengatakan di neraka nomor berapa tempatmu ini. La haula la quwata illa billah. Gara-gara dosanya, gara-gara kelakuannya, betul dia berdosa, tapi siapa tahu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Siapa tahu dia beristighfar. Ya, seperti pezina yang memberikan anjing itu air minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya?" Siapa yang berani-beraninya bersumpah, menyumpahi diriku? Allah disumpah. Ya. Yang maha kuasa disumpah. Yang menyumpahkannya siapa? Makhluknya yang lemah. Kan kebalik ini ayo ikhwah. Makhluk yang lemah bersumpah. Yang disumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya si fulan dan aku menghapus amal ibadahmu. Ya. La ilaha illallah. Lihat ayo ikhwah. Dia yang taat kepada Allah ini dihapus amal ibadahnya. Sementara
temannya itu yang bermaksiat, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di cerita yang lain sama ceritanya. Ada dua orang bersaudara. Satu taatnya luar biasa sehingga dia tinggal di atas gunung untuk beribadah kepada Allah. Ya. Apabila dia turun ke gunung, dia temui saudaranya. Lalu dia mengatakan, "Ya fulan, aqsir, cukuplah. Jangan kerjakan dosa terus." Namun saudaranya ini mengatakan, "Khallini wa rabbi." Ya. Biarkan aku, ini urusan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik dia lagi. Ya. Beberapa lama turun dia lagi. Ditemukan lagi saudaranya itu melakukan dosa-dosa. Dia mengatakan, "Ya fulan, aqsir. Wahai fulan, berhentilah melakukan dosa." Ya. Dia mengatakan, "Khallini wa rabbi." Ya, biarkanlah aku, ini urusan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Ifta'ala ya raqiban. Apakah engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi aku? Kata temannya ini, naik lagi dia. Tidak lama lagi dia turun. Ditemukan lagi saudaranya itu, temannya itu berdosa, melakukan dosa-dosa. Ya, "Ya fulan aqsir, berhentilah. Khallini wa rabbi." Biarkan ini urusan aku dengan Allah. Lalu dia mengatakan apa? "Wallahi la yudkhilukallahu al-jannah." Demi Allah engkau tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Beraninya mengatakan, demi Allah engkau tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Lalu dua-duanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dua-duanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla udkhila fulan al-jannah?" Siapa engkau ini? Kok berani-beranimu menentukan bahwa aku tidak akan memasukkan si fulan ke surga? Apakah surga itu milik bapakmu? Ya, lihat ayo ikhwah, betapa gampangnya para habib ini memasukkan orang ke dalam surga. Hanya secari kertas ditempelkan di kepalanya, nanti kalau kamu ditanya sama malaikat, ini apa? Kertas dari Habib fulan bin fulan, tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk surga. La ilaha illallah. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dia selalu memberi Habib itu kacang katanya. Bukan gara-gara dia taat beribadah, bukan gara-gara setiap malam diberikan apa? Kacang. Wala haula wala quwata illa billah. Itu kacang. Bagaimana kalau dikasih dia pisang goreng? Ya, la ilaha illallah. Lihat ayolah kejahilan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya?" Siapa yang berani-beraninya bersumpah bahwa aku tidak akan memasukkan si fulan ke dalam surga? Ya. Surga itu adalah milikku, milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa mau dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan. Siapa-siapa yang dimasukkan ke neraka, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa menghukumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku telah menghapus amal ibadahmu." Kamu yang berani-beraninya bersumpah bahwa aku tidak akan memasukkan si fulan ke surga. Kok berani-beraninya? Itu adalah masalah yang ghaib ayo ikhwah. Ghaib ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku telah menghapus amal ibadahmu, dan si fulan yang tadi bermaksiat kepada Allah dimasukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena si fulan ini dia meskipun dia bermaksiat kepada Allah, dia selalu berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Namun setiap kali dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, dikalahkan oleh syaitan, jatuh lagi ke dalam dosa. Lagi dia berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Namun dikalahkan lagi oleh hawa nafsunya, dikalahkan oleh syaitannya, jatuh lagi ke dosa. Lagi dia berharap. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, berhati-hatilah ketika mengucapkan sesuatu. Ya. Kalau bercanda, janganlah bercanda dengan sesuatu yang tidak boleh kita jadikan dia sebagai candaan. Seperti sering kita mendengar, "Kamu ini neraka sudah kamu ini." Ya. Atau kadang-kadang sering kita mendengar orang-orang, "La, malaikat sudah bingung mencatat dosanya orang ini." Ya, la haula wala quwata illa billah. Berarti malaikat-malaikat itu dia lemah, tidak bisa menghitung dosa-dosanya. Nas'alullah salaman afiyah. Ini kata-kata yang seperti ini adalah kata-kata kufur.
Na'udzubillah, kalau ada orang-orang yang seperti itu ayyuhal ikhwah, kalau antum tidak bisa mencegahnya, bangun dari tempat itu. Jangan duduk bersama mereka, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Janganlah engkau duduk setelah datang kepadamu peringatan-peringatan bersama orang-orang yang zalim. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.